Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah wa nusalli wa nusallimu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah, amma ba'du. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah kita bisa berjumpa lagi. Dan insya Allah untuk video kali ini kita akan membicarakan masalah pembagian daging kurban dari kurban sunnah. Dan di sini ada pertanyaan, apakah orang yang kurban sunnah boleh mengambil daging kurbannya? Di sini bukan hanya boleh, malah disunnahkan. Disunnahkan bagi orang yang kurban sunnah untuk mengambil dagingnya, Dan di sini jelas yang lebih utama, walaupun kurbannya kurban sunnah, yang lebih utama itu disodakohkan semuanya, kecuali mengambil 1 suap, 2 suap, sampai 3 suap untuk ngalap barokah. Itu disunnahkan. Jadi kalau ingin disodakohkan semuanya dari daging kurban sunnah, tetap disunnahkan mengambil sedikit dari dagingnya, atau di sini dikatakan yang lebih utama mengambil dari hatinya. Kalau yang tidak suka hati tentunya pasti ngambil dari dagingnya, itu boleh. 1 atau 2 bahkan sampai 3 suap untuk ngalap barokah. Dan jangan melebihi 3 suap, karena itu tidak utama. Karena utamanya kalau yang mau ngambil barokah dari daging kurban yang disunnahkan, yang disodakohkan semuanya, maka jangan melebihi 3 suapan. Maksud saya jangan melebihi 3 suapan ini bukannya haram, akan tetapi kalau melebihi 3 suapan itu kurang utama. Jadi hukumnya kurang utama. Jadi itu yang lebih utama, disodakohkan semuanya. Kalau tidak disodakohkan semuanya, maka orang yang berkurban sunnah boleh mengambil sampai sepertiga. Lalu ada pertanyaan, bagaimana kalau ada orang yang kurban hanya menyembelih saja, hanya namanya saja kurban, akan tetapi dagingnya semuanya diambil oleh yang kurbannya, maka itu dikatakan di sini hukumnya haram. Haram bagi orang yang berniat kurban cuma iraqatud dami, cuma menyembelih saja dan di atas namakan kurban, sementara dagingnya diambil semuanya oleh orang yang kurbannya, itu hukumnya haram. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, kalau tidak dibagikan semuanya, kalau tidak disedekahkan semuanya, maka di sini tadi setelah saya katakan bisa mengambil sepertiganya, dan yang 2/3 lagi, sepertiganya diniatkan sedekah, yaitu untuk orang fakir dan miskin, dan yang 1/3-nya lagi diniatkan hadiah. Maksudnya itu untuk dibagikan kepada orang kaya, karena boleh di sini memberi orang kaya cuma untuk dimakan. Nanti saya jelaskan masalah perbedaannya. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah, jadi jangan melebihi sepertiga bagi orang yang kurban.
jangan melebihi sepertiga, itu yang lebih utama. Bahkan kalau orang yang kurban mengambil lagi dari daging kurbannya, umpamanya yang sepertiga telah diambil, lalu mengambil lagi dari daging kurban yang telah diniatkan sedekah dan diniatkan hadiah, itu sama saja hukumnya dengan mengambil lagi sesuatu yang telah disedekahkan dan telah dihadiahkan, diambil lagi. Itu hukumnya. Makanya sudah, kalau sudah mengambil yang 1/3, sudah itu bagian sunnah bagi orang yang melaksanakan kurban sunnah. Yang 2/3-nya itu sudah disedekahkan, diniatkan sedekah dan diniatkan hadiah. Jadi sudah menjadi hak orang lain. Saudara-saudaraku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada yang diniatkan sedekah dan juga sepertiga ada yang diniatkan hadiah. Ini yang diniatkan sedekah yang sepertiga itu yaitu untuk fakir miskin dan diberikannya secara milkul tam, artinya dimilikan secara sempurna kepada fakir miskin. Makanya di sini untuk orang fakir dan miskin wajib daging kurban itu, baik kurban wajib ataupun kurban sunnah, diberikannya daging mentah. Jadi mentah diberikannya, karena akan dimilikan dengan milik yang sempurna kepada fakir miskin. Kalau menjadi milik yang sempurna, tentunya boleh bagi orang fakir, bagi orang miskin, boleh bebas, mau dimakan sebagian, mau dijual sebagian, itu boleh bebas karena jadi milik yang sempurna. Beda lagi dengan daging kurban yang diberikan kepada orang kaya. Jadi daging kurban yang diberikan kepada orang kaya di sini bahkan bisa dikasihkannya secara mentah dan juga bisa dengan daging yang telah dimasak. Kenapa? Karena memberikan daging kurban kepada orang kaya cuman memberikan hak untuk memakannya. Jadi cuman punya hak orang kaya yang mendapat daging kurban itu, cuman punya hak untuk memakannya. Seperti begini, mau dimakan umpamanya orang kaya nih yang nerima daging kurban. Ini saya mengambil dari I'anatul Thalibin, Syarah I'anatul Thalibin. Di sini halaman 334 jilid kedua. Di sini bisa dilihat sendiri oleh saudara-saudara semua. Di sini dikatakan seperti itu. Jadi orang kaya tidak bisa memiliki dengan sempurna, cuman berhak memakannya daging kurban. Jadi begini, daging kurban yang dikasih kepada orang kaya itu cuman berhak memakannya, atau bisa juga banyak nih nerima daging kurban orang kaya disedekahkan lagi kepada fakir miskin, itu boleh, atau dijadikan hidangan untuk tamu-tamu, itu boleh. Kalau dihibahkan atau dijual apalagi, jadi orang kaya tidak bisa menjual daging kurban, tidak bisa.